Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Di tahun 2024 ini, masih percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dengan yang namanya mujizat kesembuhan ilahi? Atau mulai skeptis, masih ada mujizat zaman sekarang di tahun 2024? Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Masih bersama dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya Bu, 2024 masih adakah yang namanya mujizat kesembuhan ilahi itu? Wow, kalau mujizat ini berarti siapa yang membuat ya? Tuhan kan, pastinya harus dari Tuhan. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tentunya mujizat pasti ada, masih ada, dan akan ada. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Yang membuat mujizat siapa? Tuhan Yesus. Benar, berarti masih ada ya, walaupun udah tahun modern, kedokteran sudah canggih, tetapi tetap mujizat Tuhan masih ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Iya, mujizat kesembuhan itu adalah karunia ya Bu ya. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani berarti anugerah yang diberikan kepada semua orang yang percaya untuk menjalankan pelayanan di gereja. Nah, apakah karunia kesembuhan ilahi itu bisa dipelajari Bu? Misalnya kayak ya namanya juga karunia kan. Tuhan mau kasih ke siapa aja, iya terserah Tuhan gitu ya kan. Tapi gitu ya, apakah kita bisa mempelajarinya dan mempraktekannya gitu ya? Kalau gitu, kalau aku pikir kalau kita bisa mempelajarinya, terus kita bisa praktek, ada mungkin praktekannya ujian prakteknya gitu ya. Berarti kita sama aja sama dukun dong Bu. Kalau dalam pikiran aku ya, karena mereka juga kan sebelum mempraktekkan ilmu mereka mencari ilmu di gunung-gunung, mencari wangsit. Setelah dapat lalu mereka mulai membuka praktek untuk kesembuhan juga. Nah, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Iya, sesuai dengan firman Tuhan ya, bahwa karunia itu diberikan atas dasar kehendak daripada Tuhan sendiri kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Ya, tentunya hal tersebut kembali lagi kepada kerajaan ya, kerajaan surga, kerajaan raja. Itu kan berarti keinginan raja sendiri atau sesuai dengan hatinya raja. Kepada siapa dia mau memberikan. Karunia itu kan gift ya, hadiah. Nah, sesuai dengan keinginan hati raja. Kalau dia memberikan hadiah tersebut kepada Rebeka, pasti ada tujuannya. Bukan hanya untuk pribadi Rebeka, pasti ya. Karena raja di atas segala raja itu hatinya adalah sangat murah hati dan selalu maunya itu passing forward ya, untuk terus diteruskan, bukan untuk kita keep sendiri untuk diri kita sendiri. Itu enggak, itu bukan sifat daripada raja. Raja yang murah hati ini juga mau kita ini juga yang menerima hadiah atau menerima karunia dari raja juga bersifat murah hati. Artinya bukan untuk kebutuhan kita, bukan untuk kepentingan kita, itu karunia. Ya. Dan itu sesuai dengan kehendak daripada raja tersebut. Tentunya dia akan menyelidiki siapa nih yang berhak menerima hadiah tersebut. Siapa yang berhak menerima karunia tersebut. Apakah orang yang menerima karunia dari raja ini bisa bertanggung jawab, bisa dimintai pertanggungan jawabnya, atau tidak. Nah, itu raja yang akan memberikan seperti itu. Tentunya raja punya hak terhadap istimewa banget terhadap setiap orang yang dia pilih. Jadi memang tidak sembarangan. Itu. Iya, jadi apakah misalnya dulu aku juga pernah belajar gitu ya Bu ya, nubuatan gitu. Praktek gitu ya dengan teman di sebelah, kamu berdoa, bernubuat. Apakah bisa seperti itu Bu? Dipraktekkan, kita mempraktekkan berdoa sembuh gitu atau gimana tuh? Iya. Semuanya kembali yang kita lakukan praktekkan itu bukan dari bentuk atau caranya
bekerjanya. Tetapi yang harus kita praktekkan adalah gaya hidup terlebih dahulu. Gaya hidup daripada kerajaan surga. Gaya hidup daripada raja tersebut yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setelah di dalam kehidupan kita ini kita memiliki gaya hidup yang sama persis dengan raja, maka segala karunia raja itu pun pasti akan diberikan kepada kita. Tetapi kalau gaya hidup kita itu sangat bertolak belakang dengan raja, tidak akan diberikan karunia tersebut. Nah, yang harus kita praktekkan adalah gaya hidup, pola pikir daripada raja, yaitu firman Tuhan. Kita belajarnya bukan belajar things-nya, kita belajarnya adalah belajar hubungan dengan raja ini, hubungan dengan kerajaan surga, hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita mengenal dia lebih lagi, mengetahui sifatnya, karakternya, mengetahui keinginan hatinya, bahwa dia sebetulnya memiliki keinginan apa? Bahwa semua orang itu diselamatkan. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dunia, di bumi, ketika dia melihat ada orang sakit, karena di bumi, di dunia banyak orang sakit karena akibat dosa. Dan ketika itu dia langsung apa? Timbul belas kasihan, ada kasih dari Bapa yang keluar. Dan dia menyembuhkan tanpa pamrih, tanpa ini, karena dia mau menunjukkan bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada hal-hal seperti itu. Tetapi bukan dengan murahnya, dengan kayak bebasnya seperti itu. Artinya ketika Tuhan memberikan itu ada tujuannya supaya kerajaan surga dinyatakan dan orang tersebut dibebaskan, sehingga dia memiliki apa? Karunia lagi untuk masuk lagi dalam kerajaan surga. Ya. Semuanya hanya untuk kerajaan Tuhan. Semuanya hanya untuk kerajaan surga, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau kita mau pelajari, bukan trik-triknya yang harus kita pelajari. Yang harus kita pelajari adalah sifat daripada Tuhan, kemudian firman Tuhan. Yang itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalnya istilahnya ya kan gift ya. Jadi ya kalau misalnya kita sudah, yang tadi Ibu bilang, kita sudah mengenal raja, kita tahu apa maunya Tuhan, ya itu kayak ya udah nih aku kasih gitu ya. Ya, itu karunia kembali lagi dia untuk kebutuhan daripada tubuhnya, yaitu mempelainya, yaitu gerejanya. Jadi bukan untuk kebutuhan pribadi atau untuk sekelompok orang atau untuk gereja tertentu, tapi untuk gereja Tuhan, yaitu tubuh Kristus, yaitu mempelai Tuhan, yaitu kerajaan surga. Segala sesuatu keuntungan untuk kerajaan surga, bukan untuk keuntungan pribadi. Kalau terjadi untuk suatu mujizat, kesembuhan, ya, tujuannya adalah orang itu disembuhkan untuk apa? Apakah setelah disembuhkan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan orang tersebut, atau apa lagi? Nah, itu Tuhan yang tahu hal tersebut. Dan makanya ketika Tuhan ada juga beberapa kali Tuhan mengadakan mujizat, ya. Kemudian Tuhan bilang kepada orang yang mendapat kesembuhan, nggak usah ngomong siapa-siapa ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Artinya Tuhan itu mau bagaimana dia ini menerima itu adalah sebagai suatu yang private, sebagai suatu yang gift juga. Ketika dia disembuhkan, itu juga dia mendapat hadiah, mendapat hidup. Nah, itu dia memang harus mengucap syukur kepada Tuhan, tapi artinya bukan untuk dipamerkan dengan sombongnya. Aku bisa disembuhkan, aku bisa ini. Tapi Tuhan katakan jangan cerita siapa-siapa. Tujuannya bukan untuk disimpan diam sendiri, tapi maksudnya setelah kamu tahu ada perubahan, maka yang penting itu perubahan dalam kehidupanmu. Bukan saja kesembuhan secara fisik. Yang diutamakan oleh Tuhan Yesus bukan kesembuhan fisik, tapi kesembuhan daripada manusia seutuhnya, yaitu manusia roh. Ada pertobatan tidak? Kalau hanya sekedar kesembuhan secara fisik, dokter banyak di mana bisa mereka seperti. Tapi yang diutamakan oleh Tuhan dengan dia memberikan karunia, kuasa, mujizat, kesembuhan, itu untuk ada perubahan di dalam manusia rohnya. Bagi setiap orang yang sudah menerima mujizat tersebut, dikehendaki oleh kerajaan surga bukan hanya berhenti sampai sehat, sembuh dari sakit penyakit, tapi manusia rohnya tetap sakit. Nah, itu akan tidak mendapat tidak berhasil, tidak mencapai suatu target tujuan yang dikehendaki oleh raja tersebut ketika dia memberikan karunia kepada seseorang.
Ya. Oleh karena itu ketika setiap orang menerima karunia, ya ada 9 karunia di dalam 1 Korintus 12 itu. Salah satunya adalah mujizat, kesembuhan. Ya, itu bukan untuk fisiknya. Ya, lewat fisik, tapi yang terutama adalah manusia rohnya, itu yang terpenting. Kalau hanya dikejar kesembuhan secara fisik, ya, orang bisa saja sembuh. Tapi bagaimana kehidupan manusia rohnya? Masih mati, masih sakit. Nah, seharusnya setiap orang yang menerima karunia roh untuk kesembuhan itu, dia juga menyembuhkan manusia rohnya. Bukan menyembuhkan ya, dia membawa setiap orang tersebut kepada satu tabib yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iya, Bu. Karena memang benar ya, intinya itu adalah bukan di kesembuhan secara fisik. Karena kalau kita secara fisik sembuh, one day kita juga bakalan mati juga gitu ya, kan. Betul. Fisiknya akan mati gitu, mau bagaimanapun, mau dihindari bagaimanapun pasti akan mati kitanya. Nah, menurut Ibu nih yang tadi kan sudah berbicara tentang manusia roh, lebih penting adalah menerima mujizat kesembuhan, sakit sembuh, atau yang tadi perubahan karakter gitu. Karena ada yang menekankan beberapa kesembuhan penyakit apa aja gitu. Pokoknya sembuh dari penyakit yang fisik, misalnya yang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, sakit kanker lalu free cancer atau segala macamnya, atau tidak ada perubahan dari kita tetap sakit, tetap kanker misalnya, tetap lumpuh, tetap buta, tetapi melalui hal tersebut Tuhan mengubah manusia roh kita. Nah, itu gimana tuh? Ya, mujizat yang terbesar adalah ketika kita menerima karunia, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, yaitu keselamatan. Ketika kita diselamatkan dari dosa kita, bukan kita diselamatkan dari sakit penyakit, tapi kita terutama diselamatkan dari kerajaan maut. Itu yang mujizat terbesar, di mana artinya gini, ketika kita diselamatkan, kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kasih karunia, darah yang mahal itu menyelamatkan kita dari kerajaan maut. Tetapi kita bukan berarti terus kita tidak mati. Karena selama kita masih ada di tubuh ini tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus tetap melewati maut, tetapi kita tidak tinggal di dalam maut. Nah, itu adalah mujizat yang terbesar. Tanpa mujizat itu, tanpa mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan, walaupun kita disembuhkan, tapi kita tetap ada di kerajaan maut. Nah, itu tidak menerima mujizat. Nah, kalau dari kita semua ini hanya concern, hanya fokus kepada mujizat secara fisik, lalu tidak ada mujizat, tidak menerima mujizat dalam manusia rohnya, dibebaskan dari kerajaan maut, maka kita nanti akan tinggal dalam kerajaan maut. Nah, itu akan sengsara. Dan tujuan Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan bukan fisiknya. Nomor satu adalah manusia rohnya itu yang diselamatkan, dibebaskan dari ikatan iblis, dibebaskan, ditebus dari iblis. Nah, itu yang mujizat yang terbesar. Iya, kadang memang namanya manusia ya, Bu. Betul. Punya mata, dia lebih pengen melihat secara terlihat oleh mata gitu. Kalau yang buta melihat, lumpuh berjalan kan, wow, kelihatan keren gitu kan. Tetapi perubahan hati, pertumbuhan manusia roh, perubahan karakter itu kan nggak kelihatan, Bu. Dan orang nggak bisa ngelihat gitu ya. Maksudnya tidak langsung dari kita yang jahat berubah jadi kayak saint gitu kan, nggak kayak gitu. Dan orang cenderung lebih yang ke fisik tuh, Bu. Itu gimana ya supaya pendengar dari Up Close and Personal Podcast gitu ya, kita yang dari kecil nih ya udah didoktrin gitu ya, melihat hal-hal pakai dengan mata kita sendiri gitu, tetapi sementara yang Tuhan lihat adalah hati dan manusia roh kita yang akan kekal nanti setelah kematian gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Ya, oleh karena itu kalau engkau menerima mujizat tersebut tidak berhenti di situ. Makanya tidak berhenti di situ, harus ada kelanjutannya, yaitu kesembuhan di dalam manusia roh ini, ya. Makanya di dalam kita di Menara Doa Jakarta ada pelajaran salvation, ya, Holy Spirit, divine healing and blessing. Nah, divine healing, kesembuhan ilahi ini terutama adalah manusia rohnya yang disembuhkan. Ketika manusia roh yang disembuhkan itu akan membawa dampak di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita memulai dari kesembuhan secara fisik yang terlebih dulu, maka orang itu
memang sembuh, tapi kalau dia tidak ada yang membimbing lagi, tidak ada yang menolong lagi atau mengajar lagi, maka dia akan kembali lagi jatuh lagi dalam dosa. Sedangkan divine healing yang dikehendaki oleh Tuhan ketika dia memberikan karunia mujizat itu adalah manusia roh ini yang harus disembuhkan, dan dia akan mendapat blessing, berkat ini. Berkat ini bukan tentang uang. Berkat ini divine healing and blessing ini, berkat ini yaitu anugerah, kasih karunia, di mana mata kita ini dibukakan. Yang buta ini bukan hanya mata yang secara fisik, tapi mata rohani ini yang dicelikkan, sehingga bisa melihat kerajaan surga, bisa terhubung lagi dengan kerajaan surga. Nah, itu adalah mujizat yang sesungguhnya. Dan itu yang harusnya selalu kita kejar. Yang itu selalu yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Kalau mata kita yang jasmani ini kita bisa melihat, tapi mata rohani kita ini buta, itu untuk apa? Karena hidup kita ini menurut orang, ya hidup cuma sekali, udah nikmatin aja. Tidak. Hidup kita ini kekal selama-lamanya dan dimulai dari sekarang. Oleh karena itu ketika mata kita rohani kita disembuhkan, dibuka dari tutup mata yang iblis berikan kepada kita untuk tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Allah, itu dibuka oleh darah Yesus, dibuka oleh Tuhan. Itu kesembuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan, ya. Nah, ketika kalau saudara baca dalam Yohanes 3, seorang ahli Taurat bernama Nikodemus, tahu ya. Dia sudah melihat semuanya, tetapi dia matanya buta. Dia tidak bisa melihat rohaninya, tapi dia ada suatu dorongan, dia bertanya secara tersembunyi, bertanya kepada Tuhan, bagaimana orang bisa hidup baru, ya, mengalami kelahiran baru? Apa harus masuk lagi? Nah, ke rahim ibunya. Nah, Tuhan katakan, kamu harus dilahirkan dalam roh dan air dan roh. Akhirnya dengan perubahan, yaitu mata rohaninya, sehingga bisa melihat kerajaan surga. Nah, ini yang penting. Kalau kita cuma bisa melihat secara fisik aja, kita nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Manusia roh kita ini harus dibukakan, mata yang buta dari rohani kita itu yang harus dicelikkan. Dan ketika celik, maka dia bisa melihat kerajaan surga. Kita bisa melihat kerajaan surga. Dan itu hanya karena Yesus Kristus. Darahnya itu yang membuat kita bisa celik mata rohani kita. Iya, amin ya. Yang terutama adalah ya itu tadi yang Ibu bilang, terceliknya mata rohani kita terbuka. It doesn't matter kalau misalnya kita masih ada kanker gitu, atau masih ada satu duri dalam daging. Rasul Paulus juga berdoa, tetapi Tuhan bilang cukup, udah di situ aja gitu ya. Artinya cukup kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan itu cukup untuk Rasul Paulus mengatasi, menjalani apapun yang terjadi itu. Dia tetap bisa melihat kerajaan surga. Dia tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita hanya fokus ke dalam melihat secara fisik, ya, kesehatan fisik semua tidak salah, ya, sama sekali tidak salah. Tetapi bukan untuk itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Bukan untuk itu Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, supaya kita ini bisa masuk kembali menjadi satu lagi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu ketika kita menerima Tuhan Yesus, mata rohani kita disembuhkan, ya, sehingga kita bisa melihat kasih Bapa, melihat sekalipun mungkin masih terasa sakit, sekalipun masih mengalami sakit penyakit, tapi mata rohani ini bisa melihat Bapa dan bisa melihat kehendak Bapa. Apa sih yang Bapa kehendaki? Oh, ternyata bukan hanya hidup yang sementara di bumi ini, tapi hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Dan itu hanya bisa dilalui dengan ketika kita bisa melihat Bapa. Kalau kita melihat Bapa, berarti kita harus mau masuk dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam darahnya, ditutup dengan darah anak yang mahal ini, sehingga kita bisa melihat kekudusan Bapa. Nah, itu kita sembuh secara divine healing and blessing. Iya, puji Tuhan ya, divine healing and blessing, kesembuhan ilahi ya, kesembuhan Bu, ya. ilahi. Jadi yang memang paling utama adalah dari hati kita gitu ya. Manusia roh kita yang disembuhkan, karena fisik walaupun ya tadi ya bisa disembuhkan, tapi one day kita akan
mati juga gitu ya, tetapi roh itu kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ada pesan gak nih ya Bu ya, mungkin buat para pendengar Up Close and Personal Podcast yang hari-hari ini mungkin ya dalam tanda kutip marah ke Tuhan gitu, karena mengalami, Tuhan kenapa sih saya udah setia melayani Tuhan, saya sudah setia ke gereja, memberi perpuluhan dan lain sebagainya, tetapi saya masih sakit dan masih ya itu berpikir, kenapa Tuhan kok jahat banget sama saya, kok saya sakit, kok saya gak sembuh dari penyakit saya, padahal udah didoain hamba-hamba Tuhan yang banyak atau apa. Nah itu ada pesan gak Bu buat mungkin para pendengar Up Close and Personal Podcast yang sedang mengalami hal tersebut? Ya, tubuh kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, karena tubuh ini, darah dan daging tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah manusia, roh kita. Nah itulah yang perlu kita menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus, sehingga manusia, roh kita ini sehat, tak bercacat dan tak bercela. Memang ketika kita hidup di sini, kalau kita mengalami sakit, nggak enak juga, ya menderita sakit. Tetapi ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, dan Dia memenuhi kita, Dia menyelamatkan kita dari iblis, menyelamatkan kita dari maut, dan kita tahu itulah hidup yang kekal. Kalaupun harus kita mengalami sakit penyakit, tapi selama manusia, roh kita tidak sakit, itu yang terpenting saudara. Amen. Tapi bukan berarti ketika kita masih sakit dan kita tidak ditolong, berarti Tuhan itu jahat sama kita, tidak. Justru Tuhan mau kita ini tetap terus, karena memang tidak bisa, tubuh ini tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hanya diberikan kasih karunia, dan itu adalah keselamatan yang luar biasa, mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu bukan nanti aja kekal, tapi saat ini ketika kita mengalami sakit penyakit, kita diselamatkan. Diselamatkan gimana? Orang saya masih sakit, engkau diselamatkan ketika engkau melewatinya. Engkau tidak mengalami terlalu penderitaan sekali seperti menderita, karena di dalammu engkau tahu ada sukacita. Karena Tuhan Yesus juga menderita. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan Yesus tidak ditinggalkan oleh Bapa. Tuhan Yesus tidak dibiarkan oleh Bapa. Dan Bapa tetap mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Bapa sangat mengasihi dan sangat meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit. Nah itulah saudara, kalaupun kita hari ini mengalami sakit, percayakah engkau akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dirimu? Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya itu saja, Dia sebagai Rajamu, Dia sebagai mempelai priamu, dan jalin hubungan intim dengan Tuhan. Maka engkau akan menerima Roh-Nya yang kudus, yaitu sukacita, damai sejahtera. Itu yang memberi kekuatan bagi kita. Sekalipun tubuh ini lemah, kalau kita ada sukacita, damai sejahtera, itu membuat kita kuat, kekuatan dari Tuhan. Kuat untuk apa? Kuat sampai pada waktunya Tuhan datang menjemput kita. Sehingga ketika Tuhan datang menjemput kita, Dia mendapati kita tak bercacat, tak bercela. Dengan kita menantikan Dia. Dan kita percaya, sekalipun tubuh ini mungkin lemah, sakit, tidak utuh mungkin, tapi manusiamu, manusia rohmu utuh. Nah itu akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Itu yang terpenting saudara. Selama hidup kita yang terpenting adalah manusia roh kita dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita menelantarkan manusia tubuh kita jasmani ini, tidak. Tetapi kalau sampai kita harus melewati sakit penyakit, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihimu dan tetap ada mujizat bagimu. Mujizat apa? Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi manusia rohmu pulih dan utuh seutuhnya. Amin. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.